Malam Minggu malam Jumat, jangan lewatkan nonton novel. Gasken bab 7-9. Tiba-tiba istriku cuek. Malam harinya, di sebuah kamar yang tampak sunyi, terdapat sepasang suami istri yang terlihat sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tidak ada obrolan di antara keduanya, apalagi adegan mesra, yang dilakukan pasangan pada umumnya. Sepasang suami istri itu adalah Dewa dan Feli. Setelah selesai makan malam, yang juga sama heningnya, mereka memutuskan untuk berdiam diri di kamar. Feli duduk bersandar di kepala ranjang, dengan tangan yang sibuk dengan ponselnya. Dia sedang berbalas pesan dengan Nessa, yang mengabarkan bahwa besok Feli diminta untuk datang langsung ke kantor agensi tempat ia akan bekerja. Sedangkan Dewa duduk di sofa kamar tersebut, berkutat dengan laptop yang berada di pangkuannya. Entah apa yang dia kerjakan. Pov Felisa. Bagaimana ini? Apakah aku harus meminta izin untuk bekerja kepada Mas Dewa? Gumam Feli lirih, sambil melirik sang suami yang tengah duduk di sofa. Apa? Jika tidak meminta izin tidak apa-apa. Selama ini kan dia tidak pernah peduli dengan apa yang aku lakukan. Tapi jika dia marah seperti tadi bagaimana? Guamam Feli dalam hati. Ah, bodoh amatlah dengan responnya, yang penting aku sudah meminta izinnya. Feli memutuskan meminta izin, walau bagaimanapun, Dewa adalah suaminya. Wanita itu berdehem terlebih dahulu. Mas Dewa, panggil Feli, seraya menatap ke arah suaminya. Merasa dipanggil, Dewa mendongak menatap Feli dengan muka temboknya, seraya menaikkan sebelah alisnya. Ada apa? Jawab Dewa singkat. Apakah kamu mengizinkan, jika aku bekerja? Sebenarnya tanpa bertanya, dia sudah tahu dengan jawaban suaminya. Dewa terlihat terdiam. Dia ingin bertanya, kerja apa, dengan siapa dan di mana. Tapi gengsi laki-laki itu terlalu tinggi. Terserah. Hanya jawaban singkat itu yang dia berikan. Elsa tudahnya terasa keluh untuk bertanya ini dan itu, kepada istrinya. Lalu dia meneruskan kegiatannya, dengan masih kepikiran tentang istrinya yang meminta izin hendak bekerja. Sedangkan Feli, mendengus kesal dengan mencebikan B1 birnya. Mendengar jawaban Dewa, sudah dia duga. Nggak ada perhatiannya sebagai suami. Seenggaknya, tanya kayak mau kerja apa, di mana. Ini enggak, jawabnya terserah, udah kayak cewek ditanya mau makan apa, nyebelin. Gerutu Feli, dengan B1 bir mengerucut. Kenapa sih suaminya itu selalu cuek padanya? Tapi, gak apa-apa. Seenggaknya suaminya sudah mengizinkannya bekerja. Lebih baik, aku tidur aja sekarang. Karena besok harus bangun lebih pagi, Feli meletakkan ponselnya di nakas, lalu dia membaringkan tubuhnya di kasur, menyelimuti tubuhnya dan tidur. Sedangkan Dewa, yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, segera menutup laptop di pangkuannya. Laki-laki itu menatap lurus ke arah istrinya yang sudah berbaring. Sebenarnya mau kerja apa? Dan di mana kamu Feli? Gumam Dewa. Kamu tidak mengenal siapa-siapa di sini, aku khawatir kamu dimanfaatin orang. Walau bagaimanapun kamu adalah tanggung jawabku. Huf TTT. Sudahlah. Semoga dia tidak bertindak bodoh dan merepotkanku. Dewa bergegas berdiri, meletakkan laptop di atas meja di depannya. Lalu bangkit berjalan menuju yang dan berbaring menghadap langit-langit kamar. Dia menoleh sebentar ke arah istrinya yang tidur memunggunginya. Lalu dia ikut memunggungi istrinya, dan menyusul ke alam mimpi. Jadi seperti itulah rumah tangga yang dijalani keduanya. Tidur saling membelakangi,
tidak ada kehangatan yang tercipta dalam biduk rumah tangga keduanya. Di situ seakan hanya Feli lah yang berjuang mempertahankan rumah tangga mereka, dengan sikap dingin dan acuh yang Dewa berikan. Apakah Dewa akan berubah atau justru rumah tangganya akan mereka akhiri? Entahlah. Bab 8. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan sarapan, Feli menjalankan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan Dewa, dia sudah berangkat ke kantor dengan mengendarai mobilnya. Feli membersihkan rumah dari mencuci piring, mengepel lantai, mengelapi pajangan rumah, mencuci baju, nyetrika dan masih banyak lagi tugasnya. Dan itu ia kerjakan seorang diri. Hafef. Akhirnya selesai juga, tapi saat aku sudah bekerja nanti, apakah aku bisa mengerjakan pekerjaan rumah lagi? Sedangkan menjadi model tentu saja aku akan sibuk nantinya. Feli berpikir, apakah bisa dia mengerjakan itu di tengah kesibukannya nanti? Apakah sebaiknya aku meminta Mas Dewa memanggil pelayan yang dia pulangkan waktu itu? Sepertinya itu ide yang bagus, lagian kan Dewa memulangkan para pelayan karena dia tidak mau menampung Feli dengan percuma. Lagian dirinya bekerja juga agar tidak dianggap benalu yang terus bergantung pada Dewa. Feli berpikir kalau saja dia tidak mendengar perkataan Dewa tempo hari, pasti dia masih menjadi istri yang baik, dan dengan senang hati dia akan melayani suaminya itu. Tapi tidak untuk sekarang, tapi bukan berarti dia akan menjadi istri durhaka. Hanya saja dia ingin Dewa sedikit saja melihatnya sebagai istrinya, dan tidak mengacuhkannya lagi. Mungkin dengan sedikit menjauh dan tak seperhatian dulu, bisa membuat suaminya berubah. Pukul 11 siang, Feli bergegas mandi serta bersiap-siap. Wanita itu memakai dress yang bagus dan juga sopan. Dia memoles wajahnya dengan makeup yang tipis, walaupun dia cuek dengan penampilan, tapi dia tetap sama seperti wanita lain yang bisa makeup, walaupun itu makeup sederhana. Dia mengerai rambut panjangnya yang berponi, serta memakai sneakers warna putih di kakinya. Wanita itu tampak manis dengan penampilannya, tak lupa dia juga memakai tas. Feli dan Nessa membuat janji pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Nessa akan menemani Feli menemui pimpinan agensi, dan dia sudah menunggu di kantor tersebut. Sedangkan Feli, dia berangkat dari rumah dengan mengendarai taksi online yang sudah ia pesan. Di sepanjang perjalanan, wanita itu tampak khawatir dan gugup. Dia takut membuat kesalahan dan membuat kesan buruk di awal pertemuan. Setelah beberapa menit perjalanan, Feli sudah tiba di sebuah gedung kantor agensi ternama. Agensi yang telah melahirkan banyak artis dan model yang berbakat dan terkenal, salah satunya Nessa. Setelah turun dari taksi, Feli bergegas menghampiri sahabatnya yang terlihat sudah menunggunya di lobi. "Apa kamu sudah lama menunggu?" Feli merasa tidak enak membuat sahabatnya menunggu. "Tidak juga, baru sekitar 5 menit aku di sini," jawab Nessa. "Ya sudah ayo, kamu sudah ditunggu," lanjutnya, kemudian dia mengajak Feli berjalan menuju lift. Nessa akan mendampingi sahabatnya itu. "Apakah aku akan diterima?" tanya Feli. Dia merasa gugup dan kurang percaya diri. "Kita coba aja dulu, jangan khawatir, aku yakin kamu pasti diterima," ucap Nessa, memberi support untuk sahabatnya. Setelah keluar dari lift yang membawanya ke ruangan pimpinan agensi, kini mereka berdua telah sampai di depan ruangan sang CEO. Feli dan Nessa dipersilakan masuk oleh sekretaris laki-laki, yang masih muda dan juga tampan. "Selamat siang," sapa Nessa, walaupun sang pemilik agensi adalah kekasihnya sendiri, tetapi dia tetap bersikap profesional.
Seorang laki-laki tampan yang mengenakan setelan jas dan celana berwarna hitam, tampak mendongak, melihat asal suara. Dia mengenali suara yang menyapanya itu. Laki-laki itu berdiri menghampiri kedua wanita tersebut. "Nessa, selamat siang, silakan duduk." Laki-laki itu mempersilakan kedua wanita cantik itu untuk duduk di sofa yang telah tersedia di ruangannya. "Terima kasih," ucap Nessa dan Feli. "Jadi Nessa, inikah temanmu yang kamu ceritakan kemari?" Tanya laki-laki itu, yang memandangi keduanya. Dia adalah Bastian sang CEO sekaligus kekasih Nessa. "Benar Pak, ini adalah sahabat saya, yang saya ceritakan kemari," ucap Nessa, sedangkan Feli hanya tersenyum canggung. Bab 9. Perkenalkan, saya Bastian, pimpinan agensi ini, sekaligus kekasih dari sahabatmu. Ucap Bastian memperkenalkan dirinya seraya menyodorkan tangannya kepada Felisa. Feli menyambut uluran tangan Bastian dengan tersenyum. "Felisa, sahabatnya kekasih Anda," ujar Feli, lalu menarik lagi tangannya. Sedangkan Nessa yang mendengar cara mereka berkenalan membuat pipinya bersemu merah. "Baiklah, saya sudah mendengar tentangmu dari Nessa kemarin. Sebelumnya, kamu kan belum punya pengalaman sama sekali di bidang modeling. Sedangkan pemotretannya akan dilakukan dalam 3 hari mendatang, saya harap kamu memanfaatkan waktu untuk berlatih dengan bersungguh-sungguh. Nessa akan membantumu nanti," ucap Bastian panjang lebar menjelsakan pada Feli. "Baik Pak, saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda, sekaligus sahabat saya ini," jawab Feli dengan bersungguh-sungguh. Dia akan berlatih dengan giat, dia tidak akan mengecewakan orang-orang yang mendukungnya. Dia juga akan membuktikan pada suaminya, bahwa dia tidak layak disebut sebagai benalu. "Bagus, saya percaya padamu. Semoga berhasil," ucap Bastian. Setelah beberapa menit mereka mengobrol tentang latar belakang serta pendidikan Feli. Bastian tampak sedikit kaget, saat mendengar sahabat dari kekasihnya sudah menikah, karena Feli terlihat masih muda. Tapi itu tidak masalah selagi tidak menghambat pekerjaan yang akan Feli jalani nanti. Tanpa basa-basi lagi, Bastian memberikan kontrak kerja sama pada Feli. Sebagai syarat menjadi model di bawah naungannya. "Silakan dibaca dulu, saya yakin kamu bisa mengalih kemampuanmu itu. Jadi teruslah berlatih," ucap Bastian. Feli menerima lalu membaca lembar demi lembar kontrak kerjasama tersebut dengan teliti. "Berapa lama kontrak ini berjalan?" tanya Nessa sambil ikut membaca kontrak tersebut. "Untuk pemula, saya mengontrak Feli selama 6 bulan. Untuk selanjutnya, jika Feli berkembang dengan baik, maka itu bisa kita bicarakan lagi nantinya," jawab Bastian. Setelah membaca kontrak terlihat Feli sedang berpikir dan menimbang-nimbang untuk mengambil keputusan. "Pikirkan baik-baik, ini sebuah kesempatan yang bagus. Aku akan membantumu, jangan khawatir," ucap Nessa memberi dukungan kepada Feli. Dia akan mendukung apapun keputusan sahabatnya itu. Setelah beberapa saat, dengan penuh pertimbangan, Felisa setuju, tidak ada salahnya mencoba. "Baiklah, aku setuju," ucap Feli. "Aku yakin kamu pasti bisa," ujar Nessa dengan tersenyum senang dengan keputusan Feli. Felisa langsung menandatangani surat kontrak tersebut. Wanita itu sekarang resmi bekerja di agensi modeling milik Bastian. "Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau kita makan siang bersama?" tawar Bastian, setelah mereka menyelesaikan urusan kontrak-mengontrak. "Boleh. Lagian kita juga mau makan siang setelah ini, benar kan Vel?" jawab Nessa cepat dengan tersenyum.
tentu saja dia sangat senang bisa makan bersama dengan kekasihnya, karena selama ini mereka sering LDR. Karena tuntutan pekerjaan. Sedangkan Feli dia merasa canggung, mereka kan sepasang kekasih, sedangkan dirinya sendiri. Dia tentu saja tidak mau jadi nyamuk di antara mereka. Tapi, untuk menolak juga tidak enak, karena yang mengajak adalah bos barunya. Bastian yang melihat Feli terdiam sambil berpikir pun paham, pasti sahabat dari kekasihnya itu tidak mau menjadi nyamuk. Tenang saja, nanti aku juga akan mengajak Reza, sekretaris sekaligus sepupuku untuk ikut. Jadi kamu tidak akan sendirian menjadi nyamuk. Bagaimana? Ucap Bastian dengan menolda Feli. Mau ya Fel? Tuh udah dikasih teman nyamuk sama Mas Bastian buat jadi gandenganmu. Celetuk Nessa ikut mengoda sahabatnya. Feli mencebikan B1 birnya kesal, mendengar celotehan pasangan tersebut. Dia sudah menikah tapi rasanya kayak masih jomblo. Baiklah, jawab Feli dengan malas sedangkan Bastian dan Nessa, mereka terkekeh geli melihat raut wajah terpaksa Feli.